Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Haryanti Anissa, NIM 19 12300 Prodi Perbankan Syariah. Jadi di video kali ini saya akan mereview video atau pemaparan berita yang berjudul Adu Kinclong Bank Beraset Jumbo. Sebelum memasuki pembahasan, adapun pendahuluan yang ingin saya bahas yaitu menjelaskan posisi sektor perbankan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, di mana peristiwa ini sudah ada sekitar tahun lalu atau tepatnya bulan Maret 2020. Bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat, melainkan juga berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Diketahui laporan keuangan dari 5 bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia sudah merilis per kuartal 3 atau sampai 9 bulan, di mana dimulai dari Januari sampai September 2020. Perkembangan dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan utama perekonomian global dan dalam negeri. Dalam Badan Pusat Statistik pun mencatat pada kuartal 3 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan atau kontraksi sebanyak minus 3,49 dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2019 masih dalam 5,5%. Tetapi hasil kuartal ini lebih baik daripada kuartal 2 atau sekitar 6 bulan yang lalu di mana mengalami penurunan yang anjlok sebanyak minus 5,32%. Selanjutnya, pembahasan latar belakang di mana mengapa laporan keuangan penting sebagai sumber analisa bagi para investor di pasar modal terhadap kinerja bank-bank. Jadi, meskipun terjadi resesi dalam perekonomian di Indonesia, tetapi konsumsi pemerintah mengalami kenaikan positif untuk masyarakat di masa pandemi ini, walaupun investasi ekspor maupun impor masih negatif. Laporan keuangan penting sebagai sumber analisa bagi para investor. Kinerja bank-bank dilakukan untuk bisa mengetahui saham bank yang menarik dan memprediksi bank tersebut melalui IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Seperti dalam contoh kasus, jika saham perbankan gugur atau mengalami penurunan, maka IHSG langsung amblas. IHSG mengamati pada pergerakan ke depan dengan sektor perbankan yang memiliki bobot besar pada kontribusi pada pasar modal. Selanjutnya adalah pembahasan kinerja bank beraset jumbo yang terdiri dari kredit yang disalurkan dan DPK atau dana pihak ketiga yang dikumpulkan. Adapun contoh yang saya ambil yaitu Bank Mandiri, di mana bank ini memiliki total aset sebanyak 1.406,65 triliun rupiah atau tumbuh sebanyak 10,27% secara tahunan. Total kredit Bank Mandiri pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 4% dari tahun sebelumnya pada saat tahun 2019. Adapun penjelasan kredit Bank Mandiri sesuai dengan kuartil pada Selanjutnya, adapun penjelasan mengenai kredit Bank Mandiri sesuai dengan kuartil pada tabel yang telah dipaparkan. Yang pertama yaitu kuartil pertama sebanyak 902,68 triliun rupiah, kuartil kedua sebanyak 871,66 triliun rupiah, dan yang terakhir kuartil ketiga sebanyak 873,73 triliun rupiah. Terjadi penurunan pada kuartil 2 di mana sebelumnya pada kuartil 1 sebanyak 902,8 triliun rupiah turun ke 871,66 triliun rupiah. Tetapi adanya dorongan penyaluran kredit pada kuartil 3 mengalami kenaikan sedikit sebanyak 2,7 triliun rupiah lebih dan akhirnya menjadi 873,73 triliun rupiah. Selanjutnya, pada dana pihak ketiga atau dana yang dikumpulkan oleh perbankan dari nasabahnya. Yang pertama, kuartil pertama sebanyak 941,34 triliun rupiah, kuartil kedua sebanyak 976,56 triliun rupiah, dan kuartil ketiga sebanyak 1024,17 triliun rupiah. Jadi ada tambahan sekitar 47 triliun rupiah dari kuartil kedua menjadi 1024,17 triliun rupiah dan melesat menjadi 15% pada
dana pihak ketiga dibandingkan dengan periode tahun lalu pada 2019. Adapun pembahasan terakhir yaitu penutup, di mana rekomendasi saya kepada pihak manajemen bank tentang kebijakan yang tepat untuk mampu bertahan di tengah berbagai tekanan seperti pada masa pandemi ini dan masih mampu untuk mencatatkan pertumbuhan yang positif bagi perbankan tanah air. Jadi, dari pembahasan mengenai kredit dan dana pihak ketiga atau DPK pada Bank Mandiri diharapkan lebih menjaga kestabilan ekonomi, apalagi pada masa pandemi ini. Menerapkan cara agar kestabilan dalam dananya lebih ditingkatkan demi menjaga aset yang setidaknya bisa lebih tinggi dari sebelumnya, serta menjaga kinerja para karyawan supaya lebih unggul dan menyarankan entitas baru untuk mengembangkan produk pembiayaan ke UMKM Indonesia lebih tepat untuk pengembangan Bank Mandiri ke depannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.